Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini dapat menyapa kembali panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Kanzo. Semua berkat rahmat-Nya Allah. Alhamdulillah, satu buah sharing pengalaman dari salah seorang sahabat kita akan saya bawakan di hadapan panjenengan semuanya. Semoga bisa menjadi penambah motivasi ya. Karena kisah beliau ini sangat-sangat menarik ya, cukup inspiratif untuk saya angkat. Dikarenakan beliau mengalami satu masa ya, beliau pernah di satu titik terendah beliau, bahkan beliau mengibaratkan itu udah jatuh ketimpa tangga. Sampai sebegitunya ujian yang beliau terima. Apa aja ujiannya dan bagaimana beliau bisa lepas dari segala permasalahan hidup beliau? Kita simak sama-sama. Kisah dari sahabat kita Mbak Dewi Sri, namanya cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Umi, kita ndak sendiri. Di luaran pasti banyak teman-teman yang mengalami hal pahit. Izin sharing pengalaman saya ya Umi. Saya pernah mengalami hal pahit dalam hidup saya. Awal pernikahan saya melalui perjodohan. Saya menerima saja ketika orang tua saya menjodohkan saya dengan dia. Ternyata dia tidak sebaik yang keluarga pikirkan. Belum ada 1 bulan pernikahan, dia sudah menunjukkan gelagat mencurigakan. Rupanya di belakang saya dia ada main sama mantannya. Teman baik saya yang pertama melihat, tapi saya masih tidak percaya. Jadi baik nih beliau, gak serta-merta percaya gitu ya. Di tengah kebimbangan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan sahabat saya itu, saya bertemu channel Umi. Video pertama yang muncul tentang AMH. Saya pelajari tiap video tentang AMH, kemudian saya amalkan. Waktu mengamalkan itu doa saya benar-benar pasrah. Kalau dia jodohku, jika berita itu benar, sadarkan. Namun jika dia bukan jodohku, maka tunjukkan kebenarannya. Itu terus doa saya. Suatu malam saat dia tidur, si cewek WhatsApp Umi. Sekilas saya baca, karena muncul di layar, cewek bilang kangen. Duer, hati saya kayak disambar petir. Saya tunggu dia bangun lalu minta penjelasan. Ternyata suamiku memang tidak pernah mencintaiku. Padahal aku pun sama, tapi aku belajar mencintainya setelah pernikahan kami. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang. Akhirnya dengan dorongan sahabatku, aku beranikan diri untuk cerita jujur kondisi rumah tangga kami ke orang tuaku. Kala itu, orang tuaku mendukungku untuk berpisah. Setelah kesepakatan bersama, kami pun mengurus perceraian. Segalanya dimudahkan. Segalanya dimudahkan Allah Umi. Setelah putusan hakim, kami sudah bukan suami istri. Saya masih diberikan ujian lagi. Saya sempat COVID dan sempat kritis. Alhamdulillah, setelah sebulan lebih diisolasi, keadaanku membaik. Selama masa isolasi, saya tonton terus video Umi untuk memotivasi hidup saya yang kala itu saya rasa hancur. Subhanallah. Aku juga punya tanggungan hutang Umi. Karena untuk resepsi pernikahan, orang tuaku minjam ke bank. Yang sampai saat ini saya yang ikut tanggung. Tadinya saya kerja Umi, tapi dikarenakan COVID yang menyebabkan saya tidak kerja sebulan lebih, saya diberhentikan Umi. Praktis saya tidak punya sumber penghasilan.
Untuk nutup utang tersebut, selama masa isolasi itu, saya benar-benar berpasrah kepada Allah. Saya minta terus kepada Allah jalan terbaik. Tiap malam saya sholat taubat, sholat hajat, dan tahajud. Saya istighfar 1000 kali, doa Nabi Yunus 100 kali, sampai masuk waktu subuh. Lalu aku sholat sunnah, lalu baca tasbih malaikat. Setelah subuh, ini maksud beliau adalah sholat sunnah fajar ya, atau sholat sunnah qobliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu memang di wirid saya baca tasbih malaikat 100 kali. Masuk waktu subuh, aku sholat sunnah lalu baca tasbih malaikat setelah subuh. Aku amalkan APD, ya setelah subuh beliau amalkan APD. Ringkasnya semua wirid Umi kulakukan. Setelah saya keluar dari kerjaan, alhamdulillah. Begitu keluar dari ruangan isolasi, saya urus BPJS. Alhamdulillah, jumlahnya yang cair bisa saya pakai nutup cicilan hutang bank riba yang ada. Sekarang lunas hutang ribaku alhamdulillah. Tapi memang sekarang saya jobless, tidak ada pekerjaan ya. Alhamdulillah Umi, saya masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Sekarang kegiatanku bantu-bantu ibu jualan sembari masih masukin lamaran. Semoga segera ada panggilan. Alhamdulillah Umi, pemasukan ada walau tidak banyak karena saya buka pesanan untuk kebab dan beberapa kue-kue basah. Lagi berusaha nabung Umi untuk bisa punya kios kue sendiri. Semisal Allah belum izinkan kembali bisa kerja di perusahaan, rencana saya mau buka usaha sendiri. Alhamdulillah Umi, sekarang memang saya status single, tapi sudah tidak ada beban pikiran. Lihat orang tua juga sudah legowo menerima takdir putrinya. Saya sudah bahagia. Itulah Umi sharing pengalamanku yang waktu itu ngerasa sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah bercerai, kena COVID kritis, masih harus nanggung beban utang riba yang hampir 18 juta. Tapi ternyata kalau kita ikhlas dan sabar menjalaninya, Allah pasti kasih jalan keluarnya. Buat teman-teman yang ada di channel Umi, tetap semangat ya. Harus sabar menunggu jawaban dari Allah. Pasti semua doa kita diijabah Allah. Hanya nunggu waktu yang tepat saja. Mohon maaf ya Umi, bukan bermaksud menggurui. Semoga Umi dan Ibunda sehat selalu. Doa yang baik-baik untuk Umi dan keluarga. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hanya bisa berucap syukur. Ikut senang, walaupun saya juga nggak kenal beliau, ya, tapi saya merasa semua yang datang ke channel saya mengenal panjenengan dengan baik. Jadi ikut senang. Setiap ada saudara-saudariku yang mendapatkan keberkahan dari sisi Allah, saya ikut senang. Saya turut mendoakan kebaikan-kebaikan buat panjenengan semuanya. Nah, itu salah satu contoh tadi ya, Mbak Dewi. Beliau mengalami begitu banyak hal-hal pahit dalam kehidupan beliau. Tapi insya Allah, kalau kita bersabar seperti beliau, hal sepahit apapun dalam kehidupan kita, insya Allah segala sesuatunya akan berakhir dengan baik. Ingat ya, ingat, setiap ujian yang dihadirkan, yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, dia itu datang sudah bersanding dengan penyelesaiannya. Jadi jangan pernah sedih. Nampak sulit memang kalau kita pikirkan. Kenapa? Karena akal kita ini sebagai manusia terbatas. Tetapi Allah Rabb kita tidak punya batasan. Tidak punya batasan untuk memberikan ujian, tidak punya batasan untuk bisa menyelesaikan ujian tersebut. Jadi yakinkan hati panjenengan, pikiran panjenengan, yakinkan, kuatkan iman jenengan bahwa janjinya Allah itu benar. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu aja udah jangan pegang. Ya, sudah begitu banyak ribuan testimoni yang hadir membuktikan kebesaran Allah, menyelesaikan bagaimana
masalah-masalah yang terjadi dalam hidup manusia itu selesai. Jadi harus tetap semangat. Oke Sobat Winnerku, sampai di sini dulu video testimoni kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.